Kiprah Jati. Ki Nirwanto tadi mengatakan dikorbankan oleh mereka-mereka yang digerakkan oleh kesadaran hidup yang tidak bertuhan atau menganggap Tuhan itu tidak ada, sehingga segala sesuatu menjadi boleh. Nah, saya ingin mengatakan ternyata kita semua bisa saja menjadi korban dari suatu sistem. Bangsa ini mempunyai kekayaan yang luar biasa, bisa saja kekayaan tadi tidak menjadi suatu manfaat untuk membangun kehidupan yang bermartabat sebagai bangsa. Jika kita diam saja dengan sistem yang dijalankan oleh mereka-mereka atau kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang saat ini mempunyai kesempatan untuk mengatur, menata, atau katakanlah berkuasa. Nah, kita kembali pada karakter. Apakah karakter bangsa kita itu sebetulnya karakter sing primitif semacam itu? Ternyata tadi Ki Bimo dan Ki Nirwanto tadi mengatakan tidak. Para leluhur mengatakan kita mempunyai karakter yang tidak seperti itu. Jadi seluruh kebutuhan mendasar dari kehidupan itu, lahir batin itu, disingkat 5W tadi itu menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin. Dari sudut pemimpin adalah kewajiban untuk mewujudkan itu, dan itu menjadi hak rakyat. Saya ingin menambahi Ki Nirwanto tadi itu. Kalau didengarkan secara lurus, jangan ngomong hak lah, gitu. Kewajiban dulu kedepankan. Tapi sebetulnya maksudnya kalau menurut saya adalah kita wajib memberikan kepada pemegang kekuasaan ini 3 hal. Kalau ada sesuatu yang sedang direncanakan, berikanlah hak kontrol Anda atau kewajiban kontrol, sosial kontrol. Saya yakin Kiprah Jati semacam ini juga memberikan, mengejawantakan, memanifestasikan kesadaran kontrol yang saat ini sedang terjadi. Apa saja, tidak hanya soal politik. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita tidak cuma bisa menyalahkan para pemimpin, menyesali keputusan-keputusan legislatif dan sebagainya, tapi kita dituntut pertama kontrol, kedua berikan partisipasi Anda, jangan cuma diam. Kalau Anda merasa mempunyai hak, jangan cuma diam, tapi perjuangkan dengan berbudaya dan bertuhan. Yang ketiga, kehidupan ini membutuhkan kontribusi Anda. Kehidupan ini menjadi baik atau buruk tergantung dari 3 hal. Yang pertama, kita peduli pada kontrol. Lek gak bener ya kita ngomong gak bener, lek bener ya kita berikan itu. Yang kedua, kita dituntut partisipasi, ikut mengambil bagian namanya partisipasi itu. Yang guru ya ambillah bagian itu, yang pedagang, yang seniman, yang anu. Yang ketiga, berikanlah kontribusi. Jadi kita ikut bahwa ini gawenya bangsa, gawenya kemanusiaan, gawenya kehidupan. Banyak orang sementara ini banyak mengeluh dan menjadi korban yang paling celaka ketika hak kontrolnya tidak diberikan oleh situasi politik. Mau memberikan kontrol saja langsung dipites ya. Wah ini anti apa itu anti stabilitas ini, atau tidak menyukai stabilitas, dipites gitu. Demikian juga partisipasi, jadi kontribusi dan sebagainya. Kita lihat yang terakhir Pak Jati ini tadi ya, ketika bangsa ini mulai cancut taliwondo, para anggota legislatif ya cancut taliwondo, tapi wondo egonya, ketamaannya, golongan, etnosentrisme, egoisme dan sebagainya. Sehingga sebetulnya ini yang akan menjadikan kita harus, ayo berikan kontrol kita. Mari Dhamma TV memberikan kontrol kita. Saya tidak ngobong-ngobongi, tapi memang ini. Jadi saya ingin mengatakan, saya ini korban atau dikorbankan. Saya ini memang bodoh atau dibodohkan. Bangsa ini menjadi korban karena sering mengalami yang namanya pembodohan.
Apakah kita sadar ini pembodohan lewat macam-macam? Ki Darwanto tadi ngomong pembodohan lewat rating TV menjadi korban dan sebagainya. Itu pembodohan. Kita menjadi korban dari kapitalisme yang jubahnya adalah hiburan dan sebagainya. Mari saya pikir kita kaitkan dengan supaya kita itu jangan sampai pada mangan apa dipangan, tapi mangan untuk hidup. Ki Anton Wibowo kelihatannya lebih tegas lagi. Kita ini bodoh atau dibodohkan. Nah, ini permasalahannya. Oleh karena itu kita akan mencoba bergeser ke Ki Endarwanto. Istilah bodoh atau dibodohkan itu kelihatannya sudah mulai ada tekanan yang jelas ini. Dibodohkan ya berarti arti pangan gitu loh ya. Monggo Ki, bagaimana Ki? Bodoh. Ya. Kalau kita memberi pengertian dulu, karena yang menikmati tayangan ini juga ada anak-anak kita yang belia Ki, ya. Jadi bodoh itu adalah orang yang tidak memiliki kesadaran di diri tentang ketahuannya. Jadi dia taunya di mana itu tidak tahu. Sehingga dia tidak tahu kekurangan dirinya harus menimba ilmu atau kepemilikan ilmunya sehingga harus ditularkan. Ini adalah bodoh. Ya. Kemudian sekarang dibodohkan. Kalau dibodohkan adalah struktur dari masyarakat bangsa yang membuat sistem itu dinikmati oleh anak bangsa, menjadikan dirinya tidak tahu ditaunya. Jadi dia tidak tahu bahwa ketahuannya itu wajib. Nah, itu. Jadi wajib disumbangkan. Karena apa? Adanya sistem pembodohan tadi membuat tersumbat yang mestinya tadi mereka merasa ini hak, tetapi sebenarnya kalau kita meminjam yang lebih arif gitu ya, ini adalah kewajiban berpartisipasi ya. Jadi hak itu kita harus alihkan dalam pengertian yang luhur, dalam terminologi hikmatologi ini ya, itu adalah kewajiban berpartisipasi, kewajiban mengontrol. Jadi kita tidak lagi membutuhkan perlindungan dari pemerintah bahwa kita ini dilindungi atau tidak, karena kita merasa wajib. Karena wajib, mengapa kita wajib? Karena setiap orang memiliki kemerdekaan untuk berpikir dan bertindak. Dan kemerdekaannya ini dibatasi oleh kemerdekaan orang lain berpikir dan bertindak. Nah, oleh sebab itu, apakah kita ini sekarang dibodohkan atau dibodohi? Nah, ini agak beda sedikit ya. Kalau dibodohkan, itu ada mekanisme terstruktur. Tetapi kalau dibodohi, ini bersifat politiking. Kalau politiking itu adalah pengejawantan sesaat untuk meninabobokkan rakyat itu supaya memberikan kontribusi atau dukungannya. Satu contoh, pengalian subsidi dari BBM menjadi non BBM. Ini kita maaf, dalam pengertian yang lain ini dibodohi oleh sistem, bukan oleh presiden, oleh sistem. Bukan oleh Jokowi, tapi oleh sistem. Mengapa? Karena kita belum pernah menangkap orang yang membodohkan bangsa ini. Siapakah orang yang membodohkan bangsa ini? Yakni adalah saudara-saudara maling yang terhormat, yang katanya Ki Antoni tadi berjubah kemewahan ayat suci, berjubah kemewahan konstitusi, berjubah kemewahan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu Ki, ya, sekarang yang harus diperoleh kembali oleh anak bangsa lewat upaya penyadaran yakni adalah guru harus menanamkan kecerdasan.
kepada anak didiknya. Dan pemimpin tadi yang oleh Ki Bimo sangat arif disampaikan dengan waras, warek, ya, warek itu simbol kemakmuran, ya, dan seterusnya tadi. Nah, di sini ya, kalau dibodohi tadi, kembali ke dibodohi tadi ya, dan dibodohkan. Kalau dibodohi itu lebih ke arah politiking tadi ya, Ki ya. Itu karena sekali lagi kita sudah pernah diskusi tingkat nasional, Ki ya, tentang kebocoran pajak. Ini tugasnya Pak Jokowi dan bangsa adalah menyelamatkan, kata Amin Rais, walaupun Amin Rais sering dicap sebagai biang keroknya anak bangsa, karena rusaknya karena Amin Rais. Oh, terlalu besar bagi Amin Rais kalau rusaknya bangsa itu hanya karena Amin Rais. Tidak, karena sistem ini Ki Jati. Nah, oleh sebab itu Ki Jati ya, mohon maaf ya, ini pajak, mari pajak reklame yang berkelantungan tertibkan dulu, kemudian buat berita acara ya Gus Juki, sampaikan setiap 3 bulan sekali pajak reklame daerah berapa, pajak pembangunan berapa, pajak bumi bangunan berapa, dan seterusnya. Nah itu kita nanti tidak dibodohi dan tidak dibodohkan. Iya, terima kasih. Nanti dilanjutkan, terima kasih. Ya demikianlah para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang asik sekali. Semakin lama semakin mengerucut, kelihatannya judul tadi ringan, tapi ternyata urusannya adalah urusan bangsa, negara, dan lembaga secara umum, dan mungkin negarawan-negarawan, ya mungkin seperti itu. Nah oleh karena itu terima kasih perhatiannya, dan kita masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Nah ini satu pelajaran yang berharga buat kita semua, utamanya kaum muda. Bagaimana mereka harus bersifat kritis, bagaimana dia berbuat untuk bangsanya. Nah seperti tadi Pak Pujiono itu, mulai dari kepanduan itulah, bagaimana menanamkan rumongso memilih tadi itu ya, rumongso handar beni, jelek apapun iki negaraku. Kiprah Jati.